Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana ngeri kan? Bajingan-bajingan tanah Jawa tadi ngeri kan? Itu yang namanya Jinggo ini. Ini orang pondok pesantren nih. Orang apa itu? Keraton itu. Perguruan Wali 9 Sunan Kalijaga. Kalau nggak salah Pak Res. Jadi ini dukun cabul. Makanya orang Jawa ini sangat membahayakan umat manusia bahkan Nusantara. Karena adanya agama Muslim di negara Indonesia ini ya dari perguruan Wali 9 bisa jadi dia jadi dukun cabul. Hanya dia berhadapan nggak tahu siapa yang di depannya. Kalau orang yang diutus sama Allah ini tadi, diutus sama leluhur kita untuk turun ke bumi ini dan untuk menghancurkan orang-orang kerasukan iblis atau dajjal. Makanya dibilang sama Paris, agama seluruh agama gagal jadi panutan umat manusia. Negara seluruh negara, seluruh presiden gagal jadi pelindung masyarakat. Kenapa? Ya karena umat manusia ini tadi diperbudak sama iblis atau dajjal. Sementara keberadaan iblis atau dajjal ini tadi di dalam raganya umat manusia itu tadi. Ini yang sangat. Hanya Pak Res bingung caranya menyelamatkan kalian ini kayak mana. Karena tugasnya Satria Penyihir ini banyak. Memimpin akhir zaman, jadi pemimpin tiga alam itu Marpati Susun 3 ini tadi, alam nyata ini ya ini alam padang hawa, ini alam penerangan ini, itu alam nyata namanya. Alam jin ini alam leluhur, jin ini manusia moksa. Jin ini juga bisa nggauli umat manusia yang di alam nyata ini bisa. Makanya semua akan dihancurkan. Jin pun nanti akan dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan ya mana, walaupun leluhur kita yang di alam badan halus nanti ya akan kita musnahkan, akan dihancurkan raganya. Hanya orang yang berguru sama jin ya katanya kekal dan abadi. Hidupnya kekal abadi ini nggak bisa mati. Jangankan raga jin, raganya orang halus. Ya kan? Jin ini manusia moksa atau halus, raganya bisa jadi angin. Ini yang dipamerkan yang jadi Tuhan orang Jawa, yang jadi Tuhan yang namanya Anwar, yang manggung di channelnya Lokajaya itu, Satria Penyihir Lokajaya. Itu yang menyesatkan umat manusia sekarang. Ya bikin channel Satria Penyihir, katanya Satria Penyihir nggak muncul walaupun di media. Ya kalau Satria Penyihir nggak muncul, senang orang itu. Sementara orang Jawa ini mau bikin perkumpulan Islam radikal, Islam rahmatan lil alamin, perkumpulan orang-orang spiritual. Bahaya. Makanya Satria Penyihir muncul ini kita harus berani menghancurkan mereka, harus berani bunuh mereka. Kalau nggak dibunuh nanti bikin kekacauan terus. Karena kita juga harus pulang ke alam 10 sebelum Siti Hawa makan buah koldi harus. Makanya umat manusia yang raganya udah dirasuki iblis atau dajjal ini akan kita bunuh. Makanya Pak Res mengajarkan awal mulanya kita harus menciptakan kayak penghancur alat vital dulu. Gunanya apa? Karena di tanah Jawa ini manusianya udah jadi binatang. 70% udah jadi binatang.
nggak manusiawi lagi. Raganya manusia tapi yang dajjal atau iblis atau itu tadi yang pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha. Jadi perguruan-perguruan di tanah Jawa ini sudah tersesat semua. Makanya yang bisa dinasihati nggak bisa musnahkan. Makanya Pak Roy mengajarkan menciptakan kayak penghancur alat vital itu tadi. Gunanya untuk bunuh yang namanya Aryo, Saputra, Jinggo. Itu nggak apa-apa, malah nanti kalau dia sakit atau mati itu malah buat tontonan, disyukuri orang banyak kalau orang-orang seperti itu. Orang cara nyiptakan kayak pengajaran Alkitab itu juga gampang. Cukup kita tirakat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta semoga ya Allah para nyiptakan di Sri Paro yang di Semarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta semoga ya Allah hancur leburkan Alkitab kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal. Kemudian yang kalau istri kumpulan itu ada. Baik lubang kembali, lubang patah, lubang mulutnya sekalipun al-fatihah zikirnya selama puasa. Bismillah Allah pengasih. Nah sekarang ini istri Pak Aris kan mengelak nih, karena dia buru-buru laki-laki ini dajjal ini tadi kan, ini ngelak dia, ini buru dukun dan preman kiai di tanah Jawa. Sementara dukun kiai ini tadi nyuruh dajjal atau iblis yang selama ini membuat penyakit pandemi. Disinilah caranya Satrio Piningit atau Pak Roy itu menghancurkan dukun dan kiai. Dihadapkan sama. Kalau Allah Pak Roy itu bukan dukun, bukan kiai. Allahnya Satrio Piningit, Allah kalian itu ya ibu bumi Bopo Angkoso ini tadi. Cara menghadap sama ibu bumi Bopo Angkoso ini ada 3 cara. Pertama berdoa sambil zikir, yang kedua berdoa sholat sambil zikir, yang terakhir berdoa sholat tirakat sambil zikir. Ini udah nggak ada ijab penangkal yang diajar-ajarkan di tanah Jawa ini tadi. Makanya umat manusia ini sekarang nih saling nikam. Kenapa? Karena raganya manusia yang jalankan manusia ini tadi iblis atau dajjal atau jin ini tadi. Makanya kalau jumpa sama dukun dan kiai langsung tirakati. Bagian raga mana yang mau kalian tirakati? Caranya kayak mana? Ya seperti Pak Roy ciptakan buat penghancur. Tapi kalau selain Pak Roy jangan sampai tahu kalau kalian yang buat. Ya Pak Roy buat menciptakan kayak penghancur alat vital ini. Jangankan hanya raga manusia, jin, iblis pun hancur, tewas, mati, lenyap. Ini yang anak Semarang ini terus tambah. Tadi rencana mau ditirakati Pak Roy, tapi yang kontak sama Pak Roy itu udah mati, udah hancur alat vitalnya yang kontak. Makanya istri Pak Roy yang di Semarang itu udah kerasukan, biar membunuh bangsa mereka sendiri. Nanti lama-lama satu persatu laki-laki dajjal lama pula ini tadi akan mati tewas. Itu namanya kena karma. Karena doa tirakat selamat dizikir yang diajarkan Pak Roy itu jadinya kodam atau pusaka yang dibuat sama sukma kita. Sementara musuh kita ini jin atau iblis atau dajjal ini nggak berani zikir bismillah menghadap ibu bumi Bopo Kawasa ini nggak berani. Walaupun dia pura-pura jadi kiai sekalipun nggak bakalan berani. Makanya Satrio Piningit itu disebut pemimpin akhir zaman. Ini penangkalnya hanya mandi taubatan nasuha. Penangkalnya cuma itu. Ini diajarkan apa caranya mandi taubatan nasuha itu tadi. Makanya pengikutnya Pak Roy, Satrio Piningit, calonnya Imam Badi Muhammad Roy, kalian harus membuat pelindung raga dan jiwa. Caranya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta sama Kau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Pada intinya bismillah, selama puasa ini ragamu akan diselimuti sama angin. Dan kalian nggak bisa diserang sama mbah dukun, mbah yai yang katanya dukun atau kiai. Sementara sesungguhnya di mata Allah kita ini ibu bumi Bopo nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada.
Jadi nggak ada Mbah Yai matamu bejat, Mbah Dukun matamu pijat, itu kan aja. Ya, nggak ada ilmu-ilmu spiritual, anjing semua itu.